Halo semuanya, selamat datang di video ke-5, part 5 dari pembahasan ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah mata pelajaran fisika SMA. Eh, di pembahasan kali ini, ntar ya, miring. Baik. Di pembahasan kali ini kita coba bahas salah satu soal esainya. Kalau yang video-video sebelumnya kita sudah mencoba menjawab prediksi soal yang pilihan ganda 4. Yang video kelima ini kita coba yang jawab soal esainya. Soal esainya di situ adalah nomor ke-36 kalau dalam indikatornya ya, nomor 36. Jadi jumlah soalnya semua 40, 40, 35 nomor pilihan ganda dan 5 nomor esai. Nah, esai yang ini adalah esai yang nomor ke-36, berarti nomor yang pertama untuk soal esai. Nah, di sini materinya adalah materi tentang percepatan benda pada bidang miring. Berarti dia adalah materinya tentang hukum Newton ya. Biasanya dianalisis gaya-gaya. Di sini di indikatornya dikatakan bahwasanya disajikan gambar pada benda pada bidang miring kasar yang dihubungkan dengan benda lain melalui sebuah katrol licin. Peserta didik dapat, oh ini udah lengkap ya. Peserta didik dapat menentukan besaran fisis atau menentukan besaran percepatan. Ya kalau tidak salah ya, kayak gitu. Jadi melalui indikator ini kira-kira soalnya kurang lebih seperti ini. Kita baca bersama soalnya. Jadi disajikan gambar. Ini gambarnya ada dua benda, kemudian benda satunya di atas bidang miring, dan benda yang kedua ada dihubungkan dengan tali, dan dia bergantung di sisi sebelah bidang miring. Kemudian di sini ada gambar anak panah ke bawah, yang ini ke atas. Kita baca, sebuah balok diletakkan pada suatu bidang miring kasar dan dihubungkan dengan balok lain menggunakan tali dan katrol seperti pada gambar. Diketahui koefisien gesek permukaan bidang miring ialah 0,2. Tentukan percepatan meluncurnya balok. Sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan 0,7. Jadi nanti tergantung kebetulan di soal ini sudutnya 45 derajat dan diberikan nilainya 0,7. Tapi kan biasanya kalau yang kalian hafal kan 1/2 akar 3 ya. Tapi tergantung lagi soalnya. Diberikan seperti ini berarti ada tujuannya gitu ya, supaya mungkin memudahkan. Nanti silakan dilihat kira-kira sudut berapa yang diberikan di soalnya nanti di soal ujiannya, kemudian berapa nilai sinusnya, berapa nilai kosinusnya. Jadi sekali lagi tergantung di soal, kecuali memang tidak diberikan nilainya, berarti menggunakan nilai yang selama ini kita hafal ya, sinus 45 kan 1/2 akar 3, berarti itu yang kita gunakan, 1/2 akar 3. Tapi karena di sini diberikan 0,7, berarti kita pakai 0,7. Nah, di sini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menganalisis gaya-gaya yang ada pada sistem ini. Jadi ini kita namakan sistem bidang miring. Jadi kita buat dulu diagram gaya-gaya yang ada pada sistem ini ya. Jadi kita gambarkan dulu supaya mudah. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Pertama, di ini kita namakan sebagai M1 atau balok 1, sedangkan yang ada di sebelah satunya kita namakan M2 atau balok 2. Berarti M1 di sini gaya-gaya yang bekerja yang pertama tentunya ada gaya berat yang menuju ke pusat gravitasi, ke bawah ya. Ini ada W, kita namakan W1 saja. Ada rumusnya kalau W, rumusnya M1 kali G, massa dikali gravitasi, itu gaya berat. Kemudian ada gaya normal yang mengarah ke tegak lurus terhadap bidang sentuh. Tegak lurus terhadap bidang sentuh, gaya normal. Kemudian ada arah benda ini mengarah ke bawah. Bentar ya. Ya. Kemudian ada juga komponen yang ini ya.
Nah, kalau diperhatikan maka mereka membentuk segitiga siku-siku ya. Yang garis yang ini kalau saya bawa ke sini, maka mereka bertiga ini membentuk segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat di sini ya, sudut 45 derajat. Nah, maka nilai, oh sabar, lowbat sabar ya. Baik, maka karena jadi sudutnya di sini ya, ini sama dengan 45 derajat. Karena dia sebangun dengan segitiga yang ini ya, segitiga siku-siku yang ini kesebangunan, maka kalau ada yang seperti ini, maka sudut yang di sini nilainya juga 45 derajat. Maka karena ini sisi miring, W1M1 kali G, sisi miring, maka untuk mengetahui nilai yang garis yang ini, atau tadi yang kita bilang adalah garis yang ini, maka kita menggunakan persamaan trigonometri. Karena dia di depan sudut, maka dia menggunakan sin. Sinus berarti di sini besarnya adalah W1 sin theta. Jadi saya tuliskan besarnya W1 kali sin theta. Nah, berarti kalau yang di sini sinus, berarti yang ini adalah kosinus. Berarti rumusnya W1 cos theta. Ah, gitu ya. Kemudian di sini juga ada gaya gesek. Gaya gesek yang timbul karena permukaan bidang miring ini kasar, kemudian benda ini meluncur ke bawah, maka muncul gesekan. Jadi ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti arahnya ke atas, dia kita namakan F gesek. Gitu ya. Jadi ini adalah diagram gaya pada benda yang bekerja pada benda satu. Kemudian kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda 2. Tentunya ada sama gerak ke bawah, yaitu W2 M2 kali G. Kemudian ada itu ya. Kemudian ada tegangan tali T. Itu ya. Sini cuma gaya yang bekerja hanya di sini W2 dengan gaya tegangan tali. Juga tadi ada tegangan tali ya. T-nya ke arah sana, ini juga tegangan talinya ke arah atas. Jadi, nah inilah diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem yang ada di sini. Ya. Maka tadi pertanyaan adalah tentukan percepatan. Berarti kalau untuk menentukan percepatan kita menggunakan rumus hukum Newton ya, bahwasanya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F itu maka kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada keseluruhan sistem. Kita tentukan gaya-gaya yang bekerja pada keseluruhan sistem. Kita tuliskan semua di sini ya. Sekali lagi, bahwasanya karena bendanya ini bergerak ke arah benda satu, ke sana ya. Tadi ada panahnya ke bawah, yang ini ke atas. Maka gaya-gaya yang searah dengan percepatan, maka itu dianggap nilainya positif. Sedangkan gaya-gaya yang melawan arah percepatan ini, maka dia negatif. Ya, gitu ya. Maka kalau kita lihat, pertama yang positif itu yang mana? Ini ya, yang searah dengan arah percepatan ini berarti ada pertama W1 sin theta, kemudian ya, yang searah dengan percepatan hanya itu ya, hanya W1 sin theta. Yang lainnya berlawanan. Ada pertama gaya gesek, dia arahnya ke sana, kemudian dengan W2 yang arahnya ke bawah, melawan arah percepatan. Kayak gitu ya. Maka kita bisa tuliskan gaya-gaya yang ke sana
Berarti ada W1 kali sin theta dikurang gaya gesek dikurang W2 sama dengan masanya ini juga kita jumlahkan semua massa yang bekerja pada sistem ini. Ada berapa massa? Ada 2 massa, M1 dengan M2. Berarti M1 tambah M2 dikali percepatan. Kita analisa satu-satu dulu ya. W1 kali sin theta. Berarti rumusnya M1 kali G kali sin theta. Ini untuk yang ini ya. Kurang gaya gesek rumusnya adalah gaya normal dikali koefisien gesek N kali mu atau mu N dikurang W2 rumusnya M2 kali G sama dengan M1 tambah M2 dikali percepatan. Yang kita mau cari yang ini ya, percepatan. Baik, kita selesaikan dulu sampai betul-betul tersisa sisa langkah untuk memasukkan angka. Karena ini masih ada langkah yang belum, masih ada yang tambahan, maka kita tulis ulang dulu ya. M1 kali G kali sin theta kurang. Nah, gaya normalnya yang ini. N ini yang mana? Nah, N itu senilai dengan apa? Senilai dengan yang ini. Ya, karena mereka sama nilainya, akan tetapi hanya mereka berlawanan arah. Berarti nilainya sama dengan W1 cos theta. Berarti kita ganti N sama dengan W1 cos theta dikali mu koefisien gesek, mu koefisien gesek kinetis ya, mu K dikurang M2 kali G sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Nah, berarti tinggal kita masukkan angkanya. M1 tadi nilai M1-nya adalah 4 kg. Nilai G 10 dipakai. Sin 45 0,7 kurang W1-nya tadi, W1 rumusnya M1 kali G ya, W1 berarti M1 kali G ya, M1 kali G, M1-nya berapa? 4 kali 10 cos 45 0,7 dikali nilai koefisien geseknya 0,2 yang ini ya. 0,2 berarti kali 0,2 dikurang. M2-nya 2, G-nya 10 sama dengan M1-nya 4, M2-nya adalah 2 dikali A. Gitu ya. Nah, tinggal kita operasikan semuanya. 4 kali 10, 40 kali 0,7 berarti 28. Kurang 5,6 dikurang 2 kali 10, 20. Sama dengan 4 tambah 2, 6, berarti 6A. Berarti 28 dikurang 25,6 sama dengan 6A. Berarti 4 sama dengan 6A. Berarti A sama dengan 2,4 bagi 6 sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti nilainya adalah 0,4 meter per sekon. Nilai percepatan adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, itu pembahasan esai kita untuk indikator yang ke-36. Esai ujian sekolah, ujian satuan pendidikan tahun 2023. Thank you for watching. See you around.